e-channel. Bayangkan sendirian di dalam kamar, semuanya terasa tenang. Hingga tepat pada jam 12 malam, listrik tiba-tiba padam. Awalnya semua tampak biasa saja, tapi pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mengintaimu? Dan dalam kegelapan itu, kamu mulai menyadari bahwa ada yang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tinggi, kurus, jari-jarinya panjang, dan hanya berdiri diam di sudut ruangan, sedang memperhatikanmu. Meskipun kamu tidak bisa melihatnya, tapi sosok itu terlihat sangat jelas. Bersama aku, Rizka Amalia, selamat datang di Keeng. Shh, jangan sombong. Semua itu ada di Halo pemirsa, gimana nih kabar kalian semua? Masih sehat kan? Mudah-mudahan setelah nonton acara ini kalian masih sehat dan gak mimpi buruk ya. Nah, buat kalian yang selalu nonton program Keeng ini, jangan lupa untuk tidak nonton sendirian. Apalagi kalau lampunya dimatikan. Jangan sampai ada yang menemani kalian, tapi bukan manusia. Cerita malam ini berawal dari Raka yang baru saja pindah ke apartemen kecilnya di lantai 13. Seorang karyawan hotel dari salah satu hotel bintang 4 yang ada di kota Jakarta. Nah, malam itu dia masih mengatur barang-barang yang dibawanya, menata perabotan sederhana yang baru saja dibelinya. Apartemen itu sangat murah, bahkan terlalu murah untuk lokasinya yang cukup strategis di pusat kota Jakarta. Ya, walaupun meski terlalu murah lah ya, tapi Raka tidak memperdulikannya. Dia hanya butuh tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya. Saat itu dia sedang memasang lampu di sudut kamarnya. Dan saat ia akan menyalakan saklarnya, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Saklar itu penuh goresan, seperti bekas cakaran dari kuku yang sangat tajam. Namun Raka mengabaikannya dan berpikir mungkin pemilik sebelumnya ceroboh atau punya hewan peliharaan. Ketika barang sudah tersusun rapi, Raka merasa lega. Saat itu dia duduk di kursi yang menghadap jendela langsung ke City Light Jakarta. Menghadap keluar jendela dan sesekali menatap ke isi kamarnya yang kini menjadi miliknya. Saat Raka melihat seluruh bagian apartemennya, lalu dia melihat sesuatu. Di belakang pintu ternyata ada selembar kertas kecil yang ditempel dengan lakban dan terlihat sudah sangat kusam. Saat itu Raka penasaran. Ia beranjak dari tempat duduknya dan mengarah ke pintu untuk mengambil kertas yang tertempel di pintu itu. Dilihatlah oleh Raka. Tertulis di sana, jangan pernah matikan lampu saat jam 12 malam. Membaca tulisan itu dia tertawa kecil. Apa ini? Kurang kerjaan banget bikin tulisan kayak gini, kata Raka sambil mencabut kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Jam menunjukkan 11.45 malam. Raka masih sibuk memainkan ponselnya di tempat tidurnya.
lampu kamar juga masih menyala dengan terang. Dan apartemennya terasa masih sangat nyaman. Tapi entah mengapa udara di dalam ruangan mulai terasa dingin. Padahal AC dalam keadaan mati. Tapi Raka mengabaikannya dan tetap sibuk untuk memainkan ponselnya. Hingga akhirnya tepat di jam 12 malam dia mematikan saklar lampunya. Cetrek. Langsunglah apartemennya gelap gulita. Hanya ada cahaya remang-remang dari luar jendela yang menembus dari tirai. Kenapa jadi gelap banget ya kalau dimatiin? Kata Raka sambil menghela nafas. Karena ruangan itu menjadi sangat gelap ketika saklar lampu dimatikan. Nah, Raka mencoba mencari senter supaya tidak terlalu gelap. Lah, ngapain nyari senter? Kan ada senter di HP. Ada-ada aja, kata Raka sembari menyalakan senter di HP-nya. Trek. Tapi saat sinar ponsel menerangi kamarnya, dadanya langsung terasa sesak. Dia melihat di sudut ruangan ada sesuatu. Bayangan hitam, tinggi, berdiri, tidak bergerak. Di situ jantung Raka berdegup kencang. Ia juga membeku dan tidak berani untuk bergerak. Apa itu? Bayangan apa itu? Dia mencoba untuk berpikir logis. Mungkin bayangan itu dari sesuatu yang ada di dalam kamar atau pantulan dari luar jendela. Namun tiba-tiba bayangan itu bergerak. Bayangan itu semakin jelas di sudut ruangan. Tangannya bergetar saat mencoba meraih saklar lampu meja di samping tempat tidurnya. Namun, sebelum ia berhasil untuk menyentuh saklarnya, tiba-tiba terdengar suara langkah yang mendekat. Tuk, tak, tuk, tak. Suaranya pelan, namun terdengar sangat berat. Udara di dalam kamar juga semakin dingin, sedingin di dalam kulkas. Tiba-tiba ada suara nafas yang sangat kasar. Serak, dan nafas itu semakin dekat terdengar di telinganya. Dalam gelap, Raka tidak bisa melihat apapun kecuali bayangan hitam itu yang semakin jelas terlihat dan ada berdiri di depannya. Bayangan seorang manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Lehernya terlalu panjang, tangannya kurus, dan jari-jari tangannya lebih panjang dari manusia biasa. Raka hampir menjerit ketakutan, tapi dia menutup mulutnya rapat-rapat. Makhluk itu mendekat ke wajah Raka dan diam-diam memperhatikannya. Lalu tiba-tiba cetrek, lampu kembali menyala, dan saat kamar kembali terang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok mengerikan yang Raka lihat tadi dalam gelap. Hanya kamar kosong seperti biasa. Sosok apa tadi? Apa aku cuma halusinasi? Atau aku bermimpi? Katanya berbicara pada dirinya sendiri sambil masih merasa ketakutan. Tiba-tiba terdengar ada suara notif teng teng teng. Raka yang sedari tadi ketakutan ketika mendengar suara notifnya itu, ia kaget sendiri. Tangannya gemetar saat akan meraih ponselnya. Namun saat dia melihat HP-nya, ada pesan baru dari nomor tidak dikenal. Tulisannya, pesannya seperti ini. Aku tahu kamu bisa melihatku. Isi dari pesan itu,
Tentu saja Raka kaget. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Namun Raka mengabaikannya lagi. Karena Raka terus mengabaikan apa yang ia lihat ketika saklar lampu dimatikan pada jam 12 malam. Gangguan dari sosok itu terus saja datang dengan wujud yang sama. Tapi Raka tidak merasa pernah kapok. Bahkan malah mempermainkan saklar itu tepat di jam 12 malam. Namun tiba-tiba saat pagi harinya satpam di apartemen Raka mengetuk pintu apartemennya. Karena hampir 3 bulan Raka tidak pernah keluar dari apartemennya. Jadi pihak apartemennya khawatir terjadi kenapa-kenapa kepada Raka sebagai salah satu penghuni apartemen yang ada di sana. Suara ketukan pintu oleh satpam apartemen. Beberapa kali diketuk, tidak ada jawaban. Saat itu, pihak apartemen memutuskan untuk membukanya sendiri. Ketika pemilik gedung membuka pintu dengan kunci cadangan. Dan mereka menemukan bahwa di dalam apartemen itu dalam keadaan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda Raka pernah tinggal di sana. Bahkan semua barang-barangnya yang ada di sana menghilang. Tidak ada pakaian, tidak ada koper. Kosong. Satu-satunya benda yang hanya tersisa hanyalah selembar kertas kecil yang menempel di dinding apartemen dekat kamar. Tulisannya, "Tolong selamatkan aku." Tertulis di sana seperti itu. Ada hal-hal yang seharusnya tidak kita usik. Mungkin sesekali kamu berpikir itu hanya permainan, hanya iseng, atau hanya diri ini merasa penasaran. Tapi kalian ingat bahwa mereka juga ada. Mereka melihat, mereka mendengar. Dan saat kamu mempermainkan mereka, kamu sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Saat ini kamu mungkin merasa aman, duduk di tempatmu dikelilingi cahaya. Tapi siapa yang tahu? Siapa tahu kamu tidak sendirian. Dan siapa tahu orang yang ada di sebelahmu adalah bukan manusia. Cerita mistis menyeramkan, mencekam, mimpi buruk, teror, merinding. Semua itu ada di